Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bini Yoga Pratama dengan NPM 2459201043. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas pemrograman berorientasi objek. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek tugas saya yang berjudul Title Chronicle Tale of the Eternal Code, sebuah game RPG berbasis teks yang dibangun sebelumnya menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Python di Google Colab. Video ini akan mencakup 5 bagian utama, yaitu yang pertama adalah deskripsi aplikasi, kedua konsep OOP, yang ketiga diagram kelas, yang keempat demo dan simulasi kode, yang kelima kesimpulan dan penutup. Baik, kita masuk ke bagian pertama, deskripsi aplikasi. Mengapa saya memilih membuat game RPG? Alasannya sederhana, belajar OOP melalui contoh yang nyata dan menarik jauh lebih efektif dibanding sekedar membaca teori. Game RPG secara alami memiliki banyak entitas, ada karakter, musuh, quest, sistem level, dan setiap entitas itu bisa dipresentasikan sebagai sebuah objek dalam OOP. Jadi game ini bukan hanya hiburan, tapi juga media belajar yang sangat relevan. Game ini saya beri nama Title Chronicle, dan ia mengintegrasikan 3 konsep utama yang menjadi tulang punggung proyek ini. Yang pertama ada Title Quest, sistem misi di mana pemain bisa menerima dan menyelesaikan quest dengan target tertentu. Yang kedua, Title Fantasy, dunia fantasi dengan berbagai kelas karakter seperti warrior dan mage, masing-masing dengan skill uniknya. Dan yang ketiga, Title Legacy, sistem perkembangan karakter di mana setiap kemenangan memberikan EXP dan level up meningkatkan kemampuan karakter secara permanen. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuktikan bahwa konsep-konsep OOP yang kita pelajari di kelas seperti kelas, interhands, encapsulation, dan polysem bisa diterapkan secara praktis dan menarik dalam sebuah proyek nyata. Sekarang kita masuk ke inti dari proyek ini, konsep OOP yang digunakan. Ada 4 konsep yang saya terapkan. Saya akan jelaskan satu persatu dengan kaitannya langsung ke dalam game. Konsep pertama, kelas dan objek. Kelas adalah cetak biru, sedangkan objek adalah wujud nyatanya. Dalam game ini, saya mendefinisikan beberapa kelas utama. Ada karakter sebagai induk, ada hero, enemy, quest, dan game system. Setiap kali kita membuka karakter, misalnya seorang warrior bernama Ardan, itu berarti kita sedang membuat sebuah objek dari kelas warrior. Jadi ketika pemain memilih karakter dan mengetik namanya di belakang layar, Python sedang mengeksekusi self hero warrior. Nama itulah instansiasi objek. Konsep kedua, inheritance atau pewarisan. Ini adalah konsep di mana sebuah kelas anak mewarisi sifat dari kelas induknya. Dalam game ini, saya punya kelas karakter sebagai induk. Kelas hero dan enemy keduanya mewarisi karakter. Artinya mereka otomatis punya atribut nama, HP, dan attack tanpa perlu ditulis ulang.
Lebih jauh lagi, Wario dan Max mewarisi dari Hero, sementara Goblin dan Dragon mewarisi dari Enemy. Manfaatnya jelas, mode menjadi lebih jauh lebih efisien dan tidak repetitif. Konsep ketiga, encapsulation atau enkapsulasi. Ini adalah konsep menyembunyikan detail internal suatu objek dan hanya mengizinkan akses melalui cara yang sudah ditemukan. Dalam game ini, atribut HP saya buat private menggunakan double underscore, jadi ditulis double underscore HP. Artinya tidak ada kode di luar kelas yang bisa langsung mengubah HP secara sembarangan. Untuk membaca HP kita harus memanggil get underscore HP untuk mengubahnya. Kita melalui set underscore HP yang sudah dilengkapi validasi. HP tidak boleh di bawah 0 dan tidak boleh melebihi HP maksimum. Ini sangat penting dalam game. Bayangkan kalau pemain bisa mengubah HP-nya sendiri secara langsung, tentu game tidak akan adil. Konsep keempat, polymorphism atau polymorphisme. Ini adalah konsep di mana satu nama metode bisa berperilaku berbeda tergantung pada objek yang memanggilnya. Contoh paling jelas di metode attack. Saya memanggil attack dengan cara yang sama di semua karakter, tapi hasilnya berbeda. Kalau yang menyerang warrior, teksnya berbunyi mengayunkan pedang. Kalau Mac berbunyi melemparkan bola sihir. Kalau Goblin menggigit dengan tajam. Kalau Dragon menyemburkan api. Satu metode banyak berperilaku, itulah polymorphism dalam aksi. Konsep-konsep ini bekerja bersama-sama dan dilihat langsung dalam diagram kelas yang ada di dokumen, di mana setiap relasi antar kelas tergambar dengan jelas. Baik, sekarang kita masuk ke bagian paling inti, demo implementasi kode secara langsung di Google Colab. Saya sudah menyiapkan seluruh kode dalam satu file Python yang modular. Mari kita lihat bagian-bagian pentingnya satu persatu. Pertama kita lihat kelas karakter. Ini adalah fondasi dari seluruh game. Perhatikan atribut name, HP, dan attack. Semuanya menggunakan double underscore. Ini adalah cara Python menerapkan encapsulation. Atribut ini bersifat private dan hanya bisa diakses dari kelas melalui getter dan setter yang sudah disediakan. Method isAlive digunakan untuk mengecek apakah karakter masih hidup. Ini akan dipanggil setiap akhir ronde dalam pertarungan. Dan method attack di sini adalah versi dasarnya yang nanti akan di-override oleh kelas-kelas turunannya. Selanjutnya kelas Hero. Ini adalah kelas yang mewarisi karakter sekaligus menambahkan fitur delegasi. Perhatikan baris pertama di konstruktor super double underscore init name HP attack. Ini adalah pemanggilan konstruktor induk. Inilah cara kerja inheritance di Python.
Kelas hero kemudian menambahkan atribut-atribut yang tidak dimiliki karakter, yaitu level, XP, dan XP Tonex. Ini adalah implementasi dari sistem delegasi. Metode gain XP akan dipanggil setiap kali pemain menang, dan jika XP sudah cukup, metode level up akan sudah cukup. Metode level up akan otomatis dipanggil untuk meningkatkan staf karakter. Sekarang kita lihat contoh nyata polymorphisme metode attack di Wario dan Meg. Perhatikan bahwa Wario dan Meg keduanya memanggil metode attack yang bernama sama tapi hasilnya berbeda. Warrior menampilkan teks memainkan pedang, sedangkan Meg menampilkan melempar bola sihir. Ini adalah polymorphism satu interface, perilaku berbeda. Kemudian kelas quest untuk sistem title quest. Kelas quest menyimpan informasi tentang misi, judul, deskripsi, tipe quest, dan progresnya. Atribut target count dan current count dibuat private. Ini encapsulation hanya bisa diubah melalui metode update progress. Metode check completion akan mengembalikan nilai true jika quest sudah selesai, dan ini akan memicu pemberian reward ke pemain. Yang terakhir, game system, otak dari seluruh permainan. Kelas game system adalah pengatur semua alur, mulai dari pemilihan karakter, pemilihan quest, sistem pertarungan turn-based, hingga pengecekan kondisi menang dan kalah. Metode battle menjalankan loop pertarungan. Pemain dan musuh bergantian menyerang sampai salah satu hatinya habis. Dan metode run adalah entry point, titik masuk game. Cukup panggil game run dan seluruh permainan akan berjalan. Lanjut ke bagian berikutnya, simulasi output. Saya akan peragakan dua skenario secara langsung. Skenario pertama, menang dengan menyelesaikan quest. Muncul papan quest, ada 3 quest tersedia. Saya pilih quest nomor 1, pembasmi goblin, yang mengharuskan mengalahkan 2 goblin untuk mendapatkan 120 XP dan 50 gold.
quest diterima, sekarang saya kembali ke menu utama dan pilih bertarung. Muncul pilihan musuh, saya pilih goblin liar yang memiliki 60 HP dan ATK 12. Pertarungan dimulai, saya bisa lihat status HP Ardan di 150 dari 150 dan Goblin 60 dari 60. Di ronde satu ini saya langsung gunakan skill Blade Storm untuk memberikan damage besar. Blade Storm berhasil, damage-nya cukup besar. Goblin kehilangan sebagian besar HP-nya. Sekarang giliran Goblin menyerang balik secara otomatis. Saya lanjut ke ronde berikutnya dan habisi Goblin dengan serangan biasa. Goblin pertama berhasil dikalahkan. Di sini Ardan langsung mendapatkan 50 XP dan progres quest membasmi Goblin terupdate menjadi 1 dari 2. Sistem quest bekerja otomatis. Sekarang saya kembali ke menu dan lawan Goblin kedua. Goblin kedua berhasil dikalahkan dan perhatikan EXP yang terkumpul. Muncul notifikasi level up, level 1 ke level 2, maksimum bertambah 20 poin, attack bertambah 5 poin, dan HP Ardan pulihkan penuh. Ini adalah tanda legasi bekerja. Dan tepat setelah itu, muncul notifikasi quest selesai, pembasmi berhasil diselesaikan. Reward 120 XP dan 50 gold langsung diberikan. Itulah skenario pertama, pemain berhasil menyelesaikan quest dan naik level dalam satu sesi pertarungan. Sekarang kita lihat skenario kedua, pemain kalah. Untuk demo ini saya akan langsung lawan naga api kuno, musuh terkuat dengan HP 200 dan attack 30, padahal Ardan masih di level rendah. Pertarungan dimulai. Saya bisa lihat jelas perbedaan Ardan HP 170 dari 170 setelah level up, tapi naga punya HP 200 dan serangan 30. Ini pertarungan tidak seimbang. Saya coba bertahan dengan heal.
Meskipun sudah menggunakan heal, serangan naga terlalu kuat. HP Arden terus berkurang setiap ronde. Dan akhirnya Arden menang, muncul layar level up beserta statistik yang dicapai. Dua skenario ini membuktikan seluruh sistem tutorial quest leveling, skill, dan game level up semuanya berjalan dengan baik walaupun tidak sesuai yang dirancang. Sekarang ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Dari proyek Tidal Chronicles ini saya mendapat beberapa pembelajaran yang sangat berharga. OOP bukan sekedar teori. Dengan membangun game ini saya bisa merasakan sendiri bagaimana kelas inheritance, encapsulation, dan polymorphisme benar-benar membantu dalam menyusun kode yang rapi dan terstruktur. Kedua, inheritance sangat menghemat kode hero dan enemy. Tidak perlu menulis ulang atribut, nama HP, dan serangan. Cukup warisi dari karakter dan semua langsung tersedia. Ketiga, encapsulation melindungi integritas data, atribut underscore HP yang private, memastikan tidak ada kode nakal yang bisa mengubah HP sembarangan dari luar kelas. Keempat, polymorphisme membuat kode lebih fleksibel dan ekspresif. Satu metode attack bisa menghasilkan respons yang berbeda tergantung siapa yang memanggilnya. Kelima, desain modular sangat membantu kalau nanti mau tambah kelas, karakter baru, atau jenis quest baru, bisa dilakukan tanpa mengubah kode yang sudah ada. Keenam, Google Colab terbukti sangat ideal untuk proyek interaktif berbasis Python, mudah diakses, mendukung fungsi input dengan baik. Tentu ada beberapa kendala yang saya temui selama pengerjaan. Yang pertama adalah keseimbangan game. Menentukan nilai HP, attack, dan lewat XP yang pas untuk setiap musuh membutuhkan banyak pengujian agar game terasa adil dan menantang. Kedua, panjangnya kode dalam satu file. Karena semua kelas di satu file, penataan dan pemberian komentar yang rapi menjadi sangat penting agar kode mudah dibaca. Dan ketiga, sesi Google Colab yang bisa terputus saat idle dalam waktu lama. Kalau terjadi, progres tidak tersimpan dan harus menjalankan ulang dari awal. Kedepannya, proyek ini masih sangat bisa dikembangkan. Beberapa ide yang ingin saya tambahkan antara lain sistem inventory untuk menyimpan item, lebih banyak variasi quest dan musuh, serta antarmuka grafis menggunakan library Tkinter agar game terasa lebih visual. Demikian presentasi saya mengenai proyek game RPG.
Saya berharap ini bisa menunjukkan bahwa konsep-konsep OOP yang kita pelajari di kelas tidak hanya di buku teks, tapi bisa diwujudkan menjadi sebuah aplikasi nyata yang berjalan dan interaktif. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.